Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Fegi dalam BK, Bimbingan dan Konseling. Kali ini, seperti yang Ustazah pernah janjikan kepada Antuna kelas 12, kita akan bahas tentang perbedaan antara universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik. Simak terus penjelasan Ustazah karena ada kuis di tengah video nanti. Jangan lupa disimak ya, jangan di-skip, oke? Ada banyak model pendidikan tinggi di Indonesia. Seperti yang udah Ustazah sebutkan tadi, ada universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, dan juga akademik. Nah, masing-masing mereka itu memiliki perbedaan. Kita akan bahas lebih lanjut supaya Antuna dapat mengetahui selesai dari SMA, mau lanjut kemana dengan pilihan kampus yang tepat serta jurusan yang tepat. Buat Antuna, kelas 12 SMA, yang ingin berencana melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, apakah sudah punya pilihan untuk memilih jenis perguruan tinggi mana yang akan dimasuki? Bisa jadi, Antuna belum tahu apa perbedaan antara kelima model pendidikan tinggi tersebut. Sebelum Antuna terlanjur salah memilih, alangkah lebih baik kita mengetahui istilah tersebut, agar pilihan Antuna nanti bisa tepat, sesuai sasaran, dan sesuai dengan apa yang Antuna inginkan. Yang pertama yaitu universitas. Universitas menyediakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Universitas juga terdiri atas beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dengan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Universitas juga mencakup pendidikan berbasis ilmu tanpa batas. Contohnya, rumpun ilmu alam. Ada ilmu kebumian, ilmu kimia, ilmu alam, ilmu angkasa, ilmu biologi, ilmu fisika, dan sebagainya. Yang kedua, rumpun ilmu terapan. Contohnya, pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, dan lain-lain. Yang ketiga, rumpun ilmu formal. Contohnya, statistika, komputer, matematika, dan lain-lain. Yang keempat, rumpun ilmu sosial. Contohnya, ekonomi, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Selanjutnya, ada rumpun ilmu agama. Contohnya, ilmu penerangan agama, syariah, ekonomi Islam, dan lain-lain. Selanjutnya, ada rumpun ilmu humaniora. Contohnya, sejarah, bahasa, filsafat, dan sebagainya. Kampus dengan model universitas di Indonesia antara lain UI atau Universitas Indonesia, Undip atau Universitas Diponegoro, Unsud, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Brawijaya. Kalau di Padang ada Universitas Andalas dan juga Universitas Negeri Padang, dan masih banyak lagi. Baik, sekarang kita akan bahas tentang institut. Apa itu institut? Institut juga hampir sama dengan universitas. Institut juga menyediakan atau menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Perbedaannya terletak pada fakultasnya. Kalau di institut, fakultasnya berasal dari satu jenis keilmuan saja. Contohnya, Institut Teknologi Bandung atau ITB hanya mengarah pada rumpun ilmu alam. Sehingga fakultas-fakultas di ITB hanya berkaitan dengan ilmu alam. Contoh yang ada di ITB,
Fakultas Ilmu Angkasa atau Antariksa, Fakultas Ilmu Biologi, Fakultas Ilmu Kimia, Fakultas Ilmu Fisika, Fakultas Ilmu Kebumian, dan lain sebagainya. Kampus dengan model institut di Indonesia antara lain ada ITB, lalu ada IPB. IPB itu Institut Pertanian Bogor. Ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau kita sebut IPDN, Institut Teknologi 10 November atau ITS, Institut Kesenian Jakarta, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi ternyata hampir sama dengan universitas dan juga institut. Perbedaannya ialah sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas saja dan terbagi menjadi beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas tersebut. Jika Antuna pernah melihat sekolah tinggi ilmu komunikasi, nah, artinya sekolah tinggi tersebut hanya menyediakan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan fakultas komunikasi. Contohnya seperti humas atau hubungan kemasyarakatan, penyiaran, periklanan, dan sebagainya. Semua hanya terfokus pada satu hal, yaitu komunikasi. Jadi, Antuna tidak bisa menemukan jurusan IPA atau ekonomi, karena yang seperti namanya, sekolah tinggi ilmu komunikasi, jurusannya akan meliputi tentang komunikasi. Kampus dengan model sekolah tinggi di Indonesia antara lain ada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional atau STPN, lalu Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD, lalu ada Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia atau STPI, dan masih banyak lagi. Contoh di Kota Padang yaitu STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berikutnya kita akan bahas yang keempat yaitu Politeknik. Politeknik ialah perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan berbasis vokasi, sehingga Politeknik tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Politeknik memiliki visi dan misinya sendiri, menyiapkan peserta didiknya menjadi lulusan dengan kemampuan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa bersaing dengan para lulusan di perguruan tinggi di dunia pekerjaan. Namanya aja sudah vokasi ya, jadi berhubungan dengan lulusan yang akan mencapai pekerjaan sesuai dengan politeknik yang dia masuki. Kampus dengan politeknik di Indonesia antara lain ada Politeknik Negeri Jakarta, kalau di Padang ada Politeknik Negeri Padang, ya. Lalu ada Politeknik Negeri Bandung, ada Politeknik Negeri Media Kreatif, ada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, ada Politeknik Negeri Bali, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir yaitu akademi. Akademi juga hampir sama dengan politeknik. Akademi adalah perguruan tinggi dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi yang terdiri satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni tertentu. Perbedaan antara akademi dan politeknik yaitu jika politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berasal dari berbagai rumpun ilmu, sedangkan akademi hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu. Ingat ya bedanya, politeknik merupakan pendidikan vokasi dengan berbagai cabang ilmu, sementara akademi hanya satu cabang ilmu, walaupun mereka sama-sama pendidikan vokasi. Kampus dengan model akademi di Indonesia antara lain ada Akademi Gizi,
yaitu di Surabaya. Lalu ada Akademi Minyak dan Gas Bumi, Akademi Kimia Analisis di Jawa Barat, lalu ada Akademi Ilmu Pemasyarakatan di Jakarta, Akademi Meteorologi dan Geofisika, ada Akpol, Akademi Kepolisian, ada Akbid, Akademi Kebidanan. Nah, kalau di Kota Padang sendiri itu banyak Akbid yang ada di sini. Dan juga kita memiliki Akpol atau Akademi Kepolisian. Ada juga Akmil, Akademi Militer Indonesia, dan masih banyak lagi. Semoga Antuna bisa memahami perbedaan kelima perguruan tinggi tersebut. Dan jangan salah pilih universitas, serta jangan salah pilih jurusan. Sesuaikan dengan kemampuan. Itu yang pertama, kemampuan, bakat, dan juga sesuaikan dengan kehendak orang tua. Jadi kita perlu untuk berbincang atau berdiskusi dengan orang tua. Nah, untuk tugasnya sendiri adalah Antuna buat di buku catatannya, catatan BK. Jadi tulis nama panjang, nama panggilan, dan cita-cita masa depan, serta calon kampus yang diinginkan, beserta jurusannya. Kalau seandainya belum tahu jurusannya mau apa, minimal harus tahu cita-citanya mau apa, dan rencananya ingin mendaftar di kampus mana. Ustazah tunggu ya, jangan sampai enggak, karena nanti kita akan sama-sama berdiskusi mengenai cita-cita masa depan. Ini sangat penting bagi Antuna, untuk kelangsungan karir Antuna di kemudian hari. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.